Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tetapi percaya bahwa Tuhan hadir di dalam rumah kita masing-masing dan hadirat Tuhan, berkat Tuhan hadir di dalam rumah kita. Puji Tuhan, kita mau tunduk kepala dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, dan biarlah berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam ibadah pada saat pagi hari ini, sehingga dan ucapan syukur kami boleh naikkan di hadapan Engkau. Haleluya, amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelum masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Engkau berikan buat kami, dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, hari ini saya ingin bicara tentang satu tema perspektif. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini akan diambil dari Ulangan pasal pertama ayat 19 sampai yang ke-40. Berangkat dari teks ini saya memberi judul khotbah pagi hari ini adalah beda perspektif. Nah, Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan perspektif? Perspektif adalah cara pandang dalam menilai sesuatu, cara pandang bagaimana seseorang melihat, menghargai segala sesuatu yang dilihatnya. Jadi, kalau dimaksud dengan beda perspektif, artinya adalah ada dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan dari cara pandang atau cara menilai segala sesuatu. Demikianlah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali antara kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan cara kita menilai apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seringkali tidak sejalan. Ketika Tuhan membentuk, memproses kehidupan kita dengan tujuan tentunya kebaikan buat kita, tapi acap kali kita merasa bahwa proses pembentukan Tuhan itu adalah sesuatu yang menyakitkan kita, dan tidak jarang kita berkata bahwa Tuhan tidak adil untuk hidup kita. Padahal faktanya Allah senantiasa merancang kehidupan kita itu dengan sangat baik, sangat indah, dan tidak sembarangan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 yang mengatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tahu bahwa teks ini pasti benar, iya dan amin. Tapi persoalannya adalah seringkali kita gagal dalam melihat kebaikan Tuhan ini. Seringkali kita nggak mampu untuk bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya seperti yang tadi saya katakan, ketika Tuhan membentuk kita, kita selalu berpikir bahwa kita ini diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Nah saudara, sebetulnya teks yang tadi saya sebutkan di dalam kitab Ulangan pasal pertama tadi, itu adalah bicara bagaimana Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel terkait kegagalan bangsa Israel dalam melihat proses pembentukan Tuhan menurut perspektif kacamatanya Tuhan. Mereka nggak mampu melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya mereka mengalami berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Nah pagi hari ini tentunya kita tidak kepingin memiliki pengalaman yang sama seperti orang-orang Israel. Kita harus belajar dalam kehidupan mereka agar yang gagal kita hindari, yang baik kita teladani. Nah di dalam kaitan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dua hal terkait yang namanya perspektif ini. Yang pertama saya ingin sampaikan terkait perspektif orang-orang Israel atau bangsa Israel, bagaimana orang Israel memandang kehendak Tuhan terkait dengan rencana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Yang pertama saya ingin sampaikan tentang apa yang menjadi pemikiran orang Israel terkait alasan Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Perhatikan ayat ke-27 bagian A, dikatakan begini. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata,
karena Tuhan membenci kita. Orang Israel memiliki perspektif bahwa ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, itu didasarkan pada alasan Tuhan membenci mereka. Tuhan tidak suka kepada mereka, sehingga mereka berkata seorang dengan yang lain di dalam kemah-kemah mereka, dan kemudian berkata, kayaknya Tuhan memimpin kita keluar dari tanah Mesir ini menuju tanah perjanjian karena Tuhan membenci kita. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-27 bagian B, dikatakan begini, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kembali saya ingin sampaikan bahwa orang Israel memiliki perspektif, memiliki pikiran, memiliki cara pandang bahwa Tuhan itu punya tujuan yang negatif untuk membawa orang Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian adalah agar orang Israel ini mengalami pembinasaan, mengalami pemusnahan, diserahkan kepada orang-orang Amori. Firman Tuhan tadi berkata begitu, supaya kita dimusnahkan. Nah, akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya ketika mereka melihat bahwa Tuhan punya rencana yang jelek dalam kehidupan mereka, maka orang Israel kemudian memiliki tindakan untuk menentang Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-26, dikatakan begini, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Dari sini kita secara logika bisa paham kenapa sih orang Israel ini menentang titah Tuhan, menentang perintah Tuhan. Kenapa? Karena orang Israel berpikir bahwa rencana Tuhan itu ujung-ujungnya adalah akan mendatangkan celaka bagi mereka. Sehingga mereka kemudian menentang Tuhan, gak mau ngikuti apa yang dimau Tuhan. Tuhan berkata belok kanan, mereka belok kiri. Tuhan bilang engkau harus lurus, mereka berhenti. Intinya adalah sepanjang perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, penuh dengan tindakan-tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada Tuhan. Apa akibatnya dengan demikian, saudaraku? Akibatnya adalah sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka selalu berjalan dalam kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Perhatikan teks yang saya baca ayat ke-28, dikatakan begini, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ada ketakutan. Bahkan di awalnya, kalau kita membaca pada ayat yang ke-22, itu juga gambaran dari kekhawatiran mereka. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ketika mereka memiliki perspektif yang negatif terhadap segala rencana Tuhan, maka akibatnya mereka berjalan dalam kehidupan itu diliputi dengan yang namanya kekhawatiran, diliputi dengan yang namanya ketakutan, diliputi dengan yang namanya kecemasan. Karena mereka tidak mampu melihat cara pandang Tuhan dengan benar, dengan tepat. Perspektif Allah tidak mereka kuasai. Apakah bisa berjalan sampai seperti ini saja? Oh, tentunya tidak. Ujung daripada ketidakmampuan atau kegagalan orang Israel dalam melihat perspektifnya Tuhan adalah hukuman. Apa hukumannya? Orang Israel tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Mereka tidak bisa menerima janji Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, saudara, aplikasinya buat kita apa sih? Sederhana kok. Tuhan pasti memiliki rencana, memiliki rancangan yang baik buat kita. Tetapi ketika kita berjalan di dalam rancangan Tuhan,
Tidak bisa kita pungkiri, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam proses pembentukan yang Tuhan kerjakan buat kita. Persoalannya adalah ketika kita merasa proses itu begitu berat kita jalani, ketika kita merasa cara Tuhan melatih kita itu sedemikian berat kita jalani, kadang-kadang kemudian kita memunculkan perasaan dalam hati kita dengan pertanyaan, Tuhan adil enggak ya dalam hidup saya? Kenapa saya yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh, saya yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yang berjuang setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, faktanya hidup saya tidak mulus. Faktanya saya mengalami berbagai macam pencobaan, jatuh bangun, gagal, dan sebagainya. Dan seringkali ketika kita merespon proses yang berat dalam kehidupan kita itu dengan keluhan, dengan keputusasaan, dengan kekecewaan, saya mau katakan bahwa engkau tidak mampu melihat perspektifnya Tuhan. Engkau tidak mampu melihat rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa rancangan Tuhan buat kita pasti baik. Nah, yang kedua, saya ingin sampaikan tentang bagaimana perspektif Allah ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Saya akan memberikan poin-poin yang sama seperti bagaimana orang Israel melihat proses keluarnya dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yang pertama, apa sih alasan Tuhan sehingga Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian? Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-25. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Teks ini mengajar kepada kita bahwa alasan Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, alasan yang paling mendasar adalah Allah rindu ingin untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Israel. Ada rencana, kalau engkau keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, aku akan memberikan engkau sebuah kehidupan yang lebih baik, satu kehidupan yang lebih indah dari kehidupanmu ketika engkau ada di tanah Mesir. Ini alasan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan alasan ini, ada tujuan. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah agar bangsa Israel itu menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi umat yang disayang Tuhan, menjadi umat yang diperkenan oleh Tuhan. Ini sebetulnya adalah dasar utama mengapa Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari tanah perjanjian. Nah, ketika Tuhan punya rencana kayak begini, apa sih tindakan Tuhan bagi orang-orang Israel? Kita bisa tahu bahwa tindakan Tuhan di dalam mengimplementasikan alasan dan tujuannya itu adalah Tuhan menyertai orang Israel sepanjang jalan kehidupan mereka. Saya akan ajak kita semua untuk melihat ayat 30 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tuhan tidak hanya punya alasan, Tuhan tidak hanya punya tujuan agar orang Israel itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya itu, tapi Tuhan juga membarengi tujuannya itu dengan sebuah tindakan. Dan tindakannya apa? Menyertai mereka. Nah, Tuhan mengumpamakan
mengilustrasikan penyertaan Allah kepada orang-orang Israel itu sama seperti seorang tua yang mendukung anaknya, yang menggendong anaknya sepanjang perjalanan itu. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, sepanjang perjalanan mereka tidak ada kesulitan yang tidak diatasi oleh Tuhan. Ketika mereka butuh air, Allah sediakan air di Masa dan Meriba. Ketika mereka kepanasan di padang belantara yang terik, Tuhan menyediakan tiang awan untuk meneduhkan mereka. Ketika mereka kedinginan di padang belantara ketika malam tiba, Tuhan memberikan tiang api untuk menghangatkan kehidupan mereka. Artinya, sepanjang jalan itu Tuhan tidak mengizinkan orang Israel sendirian, tetap menyertai. Kenapa? Karena memang Tuhan punya tujuan yang baik dalam kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan menyertai mereka, ketika Tuhan bersama dengan mereka, apa akibatnya? Akibatnya adalah orang-orang Israel terus-menerus menikmati yang namanya kemenangan. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-19, saudara. Ayat ke-19 berkata begini, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan kepada orang Israel, coba lihat, ketika engkau keluar dari tanah Mesir sampai di Kades Barnea, engkau tidak pernah dikalahkan oleh bangsa-bangsa kafir. Engkau tidak pernah dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan yang engkau alami. Semua persoalan, semua pergumulan, ujungnya engkau mengalami yang namanya kemenangan. Ingat, di masa lalumu, hari ini engkau sampai di Kades Barnea, jejak-jejakmu itu selalu memunculkan jejak-jejak kemenangan. Ini yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ada jejak-jejak kemenangan sepanjang langkah kehidupan mereka. Apakah sampai di sini? Tidak. Ketika mereka sampai di Kades Barnea, Tuhan berkata, ayo kamu ke depan. Saya akan bacakan ayat ke-21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini bicara tentang janji kemenangan. Bahwa tidak hanya kemenangan itu kamu dapatkan dari Mesir sampai di Kades Barnea, tidak hanya itu. Ke depan pun, kalau engkau taat kepadaku dari Kades Barnea sampai masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, aku telah menjanjikan kemenangan buat engkau. Negeri yang akan engkau duduki itu sudah kuberikan kepadamu. Tidak ada yang bisa. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah akibat dari penyertaan Tuhan kepada orang Israel. Tidak hanya bicara tentang janji kemenangan yang terjadi di masa lampau, tapi juga bicara tentang janji kemenangan di depan kalau mereka tetap berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan ketika orang Israel berjalan dalam ketetapan Tuhan, ujungnya apa? Orang Israel mendapatkan upah. Apa upahnya? Upahnya sudah barang tentu orang-orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, menikmati janji Allah. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih aplikasi yang perlu kita renungkan terkait tentang perspektif Allah ini? Sederhana kok. Ayo kita tetap setia, bertahan, dan mampu melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami proses yang berat, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan-pencobaan itu, ingatlah bahwa semua itu terjadi adalah menurut rencana dan kehendak Tuhan, di mana ujung daripada semua proses itu adalah kemenangan buat kita. Kita harus belajar melihat kehidupan kita dari perspektifnya Tuhan.
Kita harus belajar melihat berbagai pergumulan yang kita alami dari sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita hanya bisa melihat persoalan hidup dari perspektif kita, perspektif manusia, maka saya jamin yang engkau temukan hanyalah kekhawatiran, keputusasaan, dan kekecewaan. Karena engkau tidak memahami rencana Tuhan. Tetapi ketika kita mampu melihat hidup ini dari perspektifnya Allah, dari sudut pandangnya Allah, maka kita bisa tahu seberat apapun proses dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan, di mana ujung daripada proses itu adalah kemenangan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Inilah yang bisa kita renungkan, kiranya Tuhan memberkati kita. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita akan akhiri ibadah kita. Kami percaya berkat Tuhan itu senantiasa mengalir di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat berkat sukacita, kebenaran firman Tuhan yang kami boleh nikmati pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh terima berkat Tuhan itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita mulai pada saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu.